Pemirsa, pernahkah Anda mengalami rahang kaku hingga menimbulkan rasa nyeri? Waspadalah bila mengalami kondisi ini. Kondisi ini jangan diabaikan terlalu lama ya pemirsa, sebab bisa memperparah kesehatan rahang Anda. Organ mulut yang seringkali digunakan untuk mengunyah makanan keras akan merasa tegang hingga menggeretakkan gigi bisa berdampak buruk. Lantas, mengapa tulang rahang bisa menimbulkan rasa nyeri? Adakah faktor pemicunya? Apa sajakah itu? Konon katanya rahang kaku bisa muncul akibat seseorang mengalami stres. Benarkah? Namun, adakah penyebab lainnya? Jangan lewatkan penjelasannya bersama dokter di studio berikut ini. Ya rahang kaku dulu atau stres dulu? Orang yang rahangnya kaku jadi stres. Orang yang stres juga katanya nih bisa bikin rahangnya kaku juga. Kretek. Nah itu kita sekarang akan dengar penjelasan dari Prof. Laura. Wow. Iya betul sekali. Nah ini Prof. Laura ini Profesor Dokter Gigi Laura Himawan spesialis prostodonti. Nah ini pas banget berarti ahlinya banget nih kita nih mendatangkan hari ini. Nah, Prof, ini langsung aja Prof. Ini kalau nyeri rahang itu apa sih? Nyeri rahang itu apa? Ya. Nyeri rahang tuh bisa macam-macam ya. Bisa dari engselnya, bisa dari ototnya. Itu bisa juga jadi karena tadi Anda bilang stres juga bisa. Jadi stres itu membuat si pasien itu biasanya suka ngatupin gigi gitu. Menggerakkan emang ya. Jadi begitu dia menggerakkan ini muscles-nya ini otot-ototnya menjadi kaku. Oh ya, boleh kita angkat dulu Prof biar pada lihat Prof. Boleh. Nah, Prof. Mau saya ini bantu adalah Prof ya. anatomi wajah kita ya Prof ya. Wajah kita. Nah ini otot yang paling besar nih di dalam wajah kita. Masseter namanya, ini temporalis. Nah ini harusnya rileks. Tadi kan Anda ngomong-ngomong tentang rileks ya. Rileks itu penting banget memang. Kalau kita nggak rileks biasanya atau kita konsentrasi, kita tuh lupa untuk selalu supaya konsentrasi itu gigit. Oh iya. Gigit. Nah berarti Ya kan? mungkin kadang-kadang kita suka nggak sadar tuh ya Prof ya. Mungkin bisa dikasih tahu nih Prof sebenarnya rileks itu kalau gigi kita tuh kayak gimana? Kadang-kadang kita pikirnya rileks itu gigi kita mengatup, padahal sebenarnya gimana Prof? Salah itu. Salah sebenarnya. Kalau rileks, gigi atas sama gigi bawahnya nggak nempel. Nggak nempel harusnya Nggak nempel harusnya. Saya jadi mikir nih, sekarang saya nempel apa enggak ya? Iya. Coba deh. Makanya. Coba rasain. Ya, nempel jadi apa itu, enggak? ini bakalan banyak banget ya kan, yang bisa kita yang bisa kita bahas juga nih Prof. Ada fakta mitos yang berada di masyarakat. Iya. Ya, tapi sebelum kita ke fakta mitos nih Prof, ada pertanyaan nih ya, yang sering terjadi ini adalah pasien datang bercerita nih Prof. Katanya dia bangun tidur, aduh mulutnya terkunci, Ya. nggak bisa dibuka lebar. Nah, ini apakah ini adalah salah satu penyebab dari nyeri rahang? Pasti. Oh. Pasti. Apalagi kalau mulutnya terkunci. Biasanya kan kalau malam tidur kita harusnya rileks. Iya. Nah ini nggak rileks, dia gigit. Dia yang tadi yang menggertakkan gigi itu, ya. Nah menggertakkan gigi itu bisa dua macam. Bisa yang grinding, yang suka orang berisik bilang, aduh berisik banget sih tidurnya, kesek gitu ya. Tapi ada juga yang cuma ditempelin aja, sampai dia kadang-kadang bisa terbangun sendiri. Ya, saking sakitnya gitu dia terbangun sendiri. Nah mungkin bisa dipakai ini nih Prof ya. Ya, bangun pagi terus dia nggak bisa buka mulut. Nah, bangun pagi nggak bisa buka mulut. Jadi yang terjadi semalaman yang terjadi itu adalah ini begini terus ya Prof ya. Jadi si otot ini yang kencang, itu tense. kencang. Jadi otot ini bekerja terus semalaman gitu Betul. ya Prof ya. Jadilah paginya terkunci gitu ya Prof. Selain itu juga bisa sakit kepala karena dia gigit, ini kencang sampai kemari. Jadi ototnya kan nyambung kan ini. Jadi itu yang bikin orang sakit kepala juga, mungkin lehernya nggak enak. Leher gitu ya. kalau ke bawah ya ke lehernya. Iya. Ke lehernya Bahu. juga. Ini sebenarnya yang bikin nyeri karena ototnya itu kontraksi terus atau karena giginya berkatup terus? Kontraksi otot kalau sakit. Kalau nyerinya jadi kontraksi ototnya Ya, berarti ya? harus sakit, harus Gitu. otot. Kalau giginya aus. Ya. Kalau giginya aus mungkin ototnya sakit.
Ya. Waktu itu ya, Prof, pernah ada waktu saya masih di daerah timur gitu, saya masih dokter umum dulu ya, itu ada pasien tuh nggak bisa buka giginya tuh, sampai kita kasih akhirnya obat supaya dia lemas itu, dan kita benar-benar paksa buka begitu ya. Dia waktu kebuka dikasih obat lemas baru wah enak sekali. Jadi memang karena nyerinya berarti kan. Ya gitu. Jadi ada juga tapi ya nggak bisa nutup. Ada nggak bisa nutup malah. Iya, Nggak terbalik. bisa nutup juga. Nah ini makanya terkait itu juga lain nih lagi. Prof sama fakta mitos nih Prof yang beredar di masyarakat. Menguap terlalu lebar ini dapat menyebabkan rahang kaku. Ini fakta atau mitos, Prof? Fakta. Fakta. Iya. Aduh, nguapnya jangan terlalu lebar ya sekarang. Nggak kelihatan kan pakai masker, Dokter Arlin. Kadang-kadang bisa terjadi menguap, nggak bisa nutup lagi, Iya, ya, Prof ya. iya, iya. Nah, Atau ini- ketawa, Dokter Arlin kali ya. Kalau ketawa. ininya bener-bener. bukan ototnya dia, Itu gimana, Prof? lepas jadinya. Oh lepas, Ah. jadi itu adalah apa engsel dari Engselnya, rahangnya? TMJ-nya. Oke. Ya, jadi yang terjadi adalah pada saat menguapnya terlalu lebar, Iya. lepas. Dan kebetulan mungkin bentuk anatominya tuh nggak terlalu curam, jadi nggak bisa balik lagi. Oh gitu. Nah mungkin yang bisa digarisbawahi juga nih supaya masyarakat paham, rahang kita itu terdiri dari si atas dan si bawah ya Prof ya. Dan ini yang Menyambung nih ini. menyambungkannya itu adalah si Sendi. sendi. Sendi rahang. Nah, si sendi ini diikatlah oleh si ototnya Dan ini. lain-lain. Ya, Prof. Dan lain-lain. Nah, ini seru banget nih ngebahas mengenai rahang kita ya, karena banyak sekali ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dari sejak muda terutama, ternyata nanti manifestasinya tuh pada saat usia lanjut gitu ya Prof ya. Ya, nggak usia lanjut juga bisa. Oh, nggak usia lanjut juga bisa. Ya, aduh, Karena apa aja sih ya kebiasaan-kebiasaannya, sesaat lagi kita akan bahasnya, tetap di Hidup sehat. Nah, makan aja itu juga bisa menyebabkan nyeri rahang. Kalau kecapean rahangnya, karena tadi Prof. Laura sudah cerita bahwa otot masseter atau otot itu berfungsi juga untuk membantu pergerakan rahang kita. Prof, ini kita tadi mau cerita juga dan sekaligus menjawab pertanyaan tadi yang Dokter Arlin masih gantung tadi. Yang mana tuh? Nguap, nguap. tentang menguap nih Prof. Oh, nguap. Iya, betul. Kalau Katanya nguap- terlalu lebar itu menyebabkan rahang yang kaku. Ih. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta juga. Fakta, Ya kalau penjelasannya. sebetulnya kalau misalnya dia bukanya terlalu lebar, ini kita kan bukanya ada maksimumnya sebetulnya. Nggak bisa seenaknya aja kita buka ini ya. Kalau udah bisa 40 mili atau buat perempuan 35 mili itu udah cukup sebetulnya. Ya. Kalau kita lebar sekali takutnya ini loncat. Loncat harus dibalikin lagi. Harus dibalikin, ya harus ada manipulasi. Tapi kalau yang udah sering, sebetulnya dia udah bisa sendiri. Oh gitu. Jadi sering Manuvernya loncat udah sendiri. tahu. Iya, udah gitu tahu ya. manuvernya. Tapi kalau yang belum, bisa nangis, bisa segala, makin nggak bisa masuk. Makin keras. Oh, makin stres makin keras. Jadi Iya. karena itu harus rileks malah ya. Harus berarti ya. rileks, baru kita bisa masukkan. Jadi kadang-kadang kita suntik dulu atau kasih obat relaksan dulu supaya dia nggak terlalu keras, baru kita kerjakan. Biasanya melawan soalnya. Oke ya. Nah, Nah, tapi kan nih Prof banyak nih ya Prof yang kita lihat gitu ya. Di video-video yang beredar di media sosial nih misalnya, peregangan rahang ini katanya bisa mencegah rahang nyeri dan kaku. Ini fakta atau mitos, Prof? peregangan Peregangan relaksasi. rahang. Ya. Ya, fakta. Wah. Harus rileks, makanya gigi atas sama gigi bawah itu ketemu sebetulnya hanya 20 menit per hari. Oh gitu. Ya, kecuali makan ya tentunya. Kalau Kecuali makan kan makan. ada makanannya. Tapi kalau benar-benar ketemu, coba deh kalau menelan. Ketemu nggak? Ayo, kalau Enggak menelan ya? ketemu Enggak. kan? Bener Nah setelah itu udah nggak boleh ketemu Oh gitu, lagi. nggak ketemu Harus lagi mestinya. Tapi Jadi biasanya kalau orang konsentrasi kerja itu, apalagi lagi ujian, ya, lagi olahraga, itu sering gigit, menggertakkan giginya. Jadi normalnya sebenarnya orang itu kan pelangap-pelongo nggak boleh katanya. Iya. Kan kalau nggak kesana pelangap-pelongo ya gitu. Jadi sebenarnya harusnya gimana posisi rahang nih? Jadi insecure nih jadinya. Ditutup, tapi giginya nggak ketemu. Oh jadi mulutnya ngatup tapi gigi nggak ketemu. Iya, Oh gitu. iya. Oke. Tapi biasanya kalau pasien dibilang gitu, dia bilang, saya malah pegel dong. Dia belum coba. Begitu dia coba, baru dia bilang, oh iya ya. Oh, Ternyata gitu tuh ya. lebih rileks. Oke, nah Gitu. ini ada pertanyaan nih Prof. Ini masyarakat tuh
kaget mungkin ya gitu ya, dengan kepo banget gitu sama si rahang-rahang ini. Katanya nih rahang ini engselnya bisa copot. Iya, Itu yang tadi seperti itu. apa yang terjadi? Ini masyarakat pengen dijelaskan kembali nih Prof. Mungkin Yang dengan menggunakan manekirnya nih Ini, Prof. Ya, yang seperti tadi Anda ininya lepas ya. Ini kan engsel nih. Kiri kanan. Nah, maka sebentar saya baru pas inget, makan harus gantian ya. Kiri dan kanan. Jadi kalau nggak gantian itu kayak ban mobil habis sebelah atau kayak kita pakai sepatu tinggi sebelah. Ya, Jadi mengunyah makanan itu harus ganti-gantian. mengunyah. Nah, jadi misalnya suap pertama kiri, kedua kanan, ketiga kiri, keempat kanan, seterusnya harusnya seperti itu. Sehingga bebannya kalau dibilang pasien ditanya, makannya ini enggak kiri kanan enggak? Iya. Padahal enggak juga. Dia enggak sadar how to do it gitu ya. Nah, kalau ini dia sampai lepas. Nah ini kalau lepas tuh ini harusnya orang kalau relax gimana, Prof? Kalau relax gimana mestinya, Prof? Ya, harusnya begini ya. Oh gini, tapi mulutnya Jadi mulutnya ada ngatup. ruang 2 mili. Oh, tapi bibirnya ngatup ya? Bibir Oh, ngatup. jadi bukan pelanga-pelongo juga kan? No. Enggak ya? Bukan. Oke, gini ya. Ruang Oke, 2 mili. Ya. Entah atas bawah, jangan, tapi nggak boleh diginiin. Nggak boleh dikat. Ya, Itu yang dibuka namanya clench atau menggeretakkan gigi. Iya. Itu. Prof, ini tadi gara-gara tadi Prof dan Dr. Arlin akan udah membahas mengenai loncat ya rahangnya. Tuh rahang yang lepas tuh yang mana maksudnya? Gimana? Nih, engselnya ini. Nah, ini copot. Oh gini. Jadi ininya lepas. Jadi kayak gini kan orang jadi. Jadi kita mesti kembaliin lagi. Kok ngeri ya, Prof ya? Ya. Nah itu bisa lepas kanan kiri atau satu-satu bisa Prof? Biasanya lebih banyak satu sisi. Oh, lebih Tapi baik satu pasien sisi. nggak bisa bedain. Kayaknya lepas dua-duanya. Biasanya sih satu sisi. Bisa juga dua bilateral juga bisa. Iya. Bisa Nah kalau dua-duanya. misalnya udah terjadi lepas nih Prof, ini banyak yang bertanya ini bisa disambungin lagi apa enggak? Bisa gitu? dimasukin lagi. Misalnya gimana, Prof? Coba Prof, peragain Prof. Nah, Oke. Ini lepaskan sebelah ya. Prof. kita majuin sedikit, terus kita dorong ke belakang. Ini nih, aku buka Jadi dulu ya. Ini belakang otot kita. Ini ada nih sambungannya, jointnya. Ini ada engselnya nih. Nah, ini engselnya. Jadi tadi yang Prof tadi bagaimana Prof dimaju lalu dimasukkan? Oke. Nah, ini perlu dioperasi atau bagaimana, Prof? Nggak perlu kan makanya. Ya diturunin ke bawah, terus dimasukin. Oke, iya. Gitu Nggak ya, perlu operasi. engselnya digabungkan kembali. Tapi itu kalau terjadi seperti itu ototnya robek atau bagaimana tuh Prof? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Cuma Gitu. memar aja. Cuma memar. Nah, setelah disambungkan kembali nih Prof, ada nggak sih yang harus dilakukan nih oleh masyarakat Ya. yang misalnya terjadi seperti Kalau- itu? Harus digips, harus diikat, apa gimana gitu Prof? Kalau udah sering banget, mesti diikat. Oh diikat. Diikat dulu sekitar. Pakai Diikat bandage dengan itu tuh loh. Diikat dengan apa tuh Prof? Kalau nggak ada apa-apa ya shawl aja atau ke hijab. Jadi ikat atau apa. dari sini ya Prof ya? Ke Diikat atas. ke belakang? Iya. Oke, kayak pakai masker tapi masker hijab Right. gitu ya Prof ya? Nah, Oke. Ikat aja gitu. Ya paling beberapa jam. Terus dilatih dia nggak boleh buka terlalu besar lagi. Prof, tapi ini pasti masyarakat juga pengen tahu ya Prof ya. Sebenarnya seberapa sering sih Prof terjadi gitu ya kalau pada masyarakat gitu kejadian rahang lepas gitu, rahang copot gitu. Rahang lepas sih sebenarnya lebih banyak yang karena lepas tuh lebih kayaknya heboh ya. Tapi lebih banyak rahang sakit, Serang sakit. nggak bisa buka. Itu sebetulnya lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Oh. Kalau rahang lepas lama-lama bisa manuver sendiri yang saya bilang gitu. Tapi kalau sakit nggak bisa buka mulut itu lebih banyak. Oke. Nah, ini Lebih banyak. supaya kita tidak terjadi hal seperti itu ya Prof ya. Apa nih yang harus kita lakukan nih dari mulai mencegahnya gitu? Ya, tentu nomor satu tadi yang saya bilang makan harus gantian. Ya. Terus nggak boleh clench, nggak boleh ketemuin gigi. Jadi ketemu gigi itu hanya 20 menit sebetulnya, ya lebih-lebih boleh lah. Terus udah gitu nggak boleh, misalnya topang dagu sering-sering. Oh, menopang dagu Iya. gini nggak boleh ya Prof ya? Terus karena gini, rahang kita ini bekerja sehari semalam ini bisa 10.000 kali untuk makan, minum, bicara, ketawa, apalagi sering ini nih. Oh, apalagi sering Terus. present ya. Apalagi Dr. Arlin kalau lagi ngomong suka ketawa terus kan. Iya. Nah, Iya, tuh. tuh, ya. Kayaknya saya 20.000 kali Iya. kerjanya. Gimana tuh Prof? Terus kalau ditambah lagi dengan misalnya gigit kuku, gigit kuku tuh sering loh ternyata.
Dan saya pikir tadinya cuma perempuan ya, nggak taunya laki-laki juga banyak gigit kuku sampai kukunya habis. Iya, iya. Ya itu nggak boleh juga karena setiap menggigit ini bekerja kan. Iya, iya. Lalu permen karet. Permen karet juga Permen dikurangi. Iya. Kalau dulu kan 40 tahun yang lalu, wah permen karet itu bagus untuk bisa awet muda dan sebagainya. Iya, katanya kan soalnya biar kenceng ototnya Biar kenceng, soalnya. katanya Padahal sebenarnya latihan. nggak harus begitu ya. Nggak Harus begitu. Itu Iya, iya. makin tambah capek, Tambah, mulai makan maka tambah bikin tambah rentan sakit rahang gitu ya. tambah overuse Oh, ya, baik, baik. semuanya. Baik. Ya. Baik, Prof. Wah, Baik, Prof. Saya tambahkan sedikit, mungkin jangan makan keras-keras kayak besi, batu gitu, Iya. jangan ya. nggak Soalnya nggak ada mungkin gizinya juga, soalnya. nggak mungkin juga. Ya kerupuk gitu ya, mungkin pelan-pelan ya diimut-imut dikit gitu ya, nggak usah digigit semuanya. Pokoknya intinya sayangi rahang Anda nih pemirsa, karena ternyata kebiasaan yang kita lakukan kadang-kadang tuh kita nggak sadar ya, dan ternyata manifestasinya itu ternyata bikin rahang kita jadi capek, jadi lelah, bahkan bisa copot ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Kita jaga sebenarnya rahang kita ya. Saya jadi coba rahang jaga-jaga Aduh, nih. langsung deh kita pijit-pijit dulu.